Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Asmaul Husna. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Asmaul Husna ada 99. Nah, adapun tujuannya yaitu mampu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kita sekarang akan belajar tentang 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang pertama, Al-Malik. Al-Malik artinya Maha Merajai. Allah adalah satu-satunya zat yang berkuasa. Kemudian, kekuasaannya memiliki perbedaan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia. Dalam kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun. Karena seluruh apa yang dimilikinya ciptaannya sendiri, berbeda dengan pemimpin yang ada di permukaan bumi. Mereka memiliki kekuasaan, namun kekuasaan tersebut datangnya bukan dari diri mereka sendiri, melainkan dari orang-orang yang memilih mereka. Karenanya, seseorang tidak akan jadi penguasa tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kemudian yang kedua, Al-Aziz. Artinya Allah Maha Mulia. Al-Aziz merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Aziz sendiri sering diberi makna yang maha perkasa atau yang maha mulia. Makna Al-Aziz juga mempunyai pengertian kekuatan, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah. Kesempurnaan sifat Allah yang maha mulia ini tidak mungkin diraih oleh makhluknya. Bahkan untuk membayangkan seberapa besar kemuliaan Allah, tidak ada manusia atau makhluk manapun yang mampu menyerupai kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keperkasaan Allah tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Yang artinya, sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat Al-Ankabut ayat 42. Dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa hanya Allah yang Maha Mulia, tidak ada tandingannya. Dari sifat Allah Al-Aziz, maka kita dapat mengerjakan sesuatunya dengan sendiri, tanpa mengandalkan orang lain. Artinya kita harus mandiri. Salah satu contoh bersifat mandiri yaitu menyiapkan alat sekolah sendiri. Orang mandiri akan selalu optimis dan percaya diri dalam mengerjakan segala sesuatunya. Ia tidak akan pernah menggantungkan segala sesuatunya kepada orang lain. Nah, di samping itu, contoh lain juga ketika kalian misalnya bisa mencuci sepatu sendiri, bisa makan sendiri. Jadi tidak perlu atau tidak selalu bergantung kepada orang tua. Misalnya minta suapin ibu. Nah, jadi dengan belajar tentang Al-Aziz kita akan tahu bahwa kita sebagai siswa harus mandiri.
Selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Qudus. Al-Qudus artinya yang maha suci. Allah suci dari segala macam kekurangan. Allah mempunyai sifat bersih dan suci. Allah menyukai kebersihan dan keindahan. Al-Qudus juga berarti maha tinggi atau maha agung. Mensucikan Allah adalah ibadah yang agung. Semua makhluk di dunia ini selalu bertasbih kepada Allah. Hewan dan tumbuhan berzikir. Manusia sebagai makhluk Allah yang mulia harus taat kepada Allah. Manusia harus selalu menebarkan kebaikan. Manusia harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah mempunyai sifat bersih dan suci. Oleh karena itu, Allah menyukai kebersihan dan keindahan. Dengan meneladani sifat Al-Qudus, kita dapat menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, kebersihan harus dijaga. Menjaga kebersihan bukan hanya pada badan, pakaian, maupun tempat, tetapi kebersihan hati juga harus dijaga. Seperti menjauhi sifat dengki, menjauhi sifat sombong, menjauhi sifat iri. Islam mengajarkan kita agar selalu menjauhi penyakit-penyakit hati, agar hati kita selalu bersih. Semoga dengan mempelajari Al-Qudus kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selanjutnya, Assalam. Assalam artinya Allah Maha Sejahtera. Assalam merupakan sifat kesejahteraan yang mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberikan kesejahteraan kepada makhluknya. Assalam merupakan sifat kesejahteraan dan keselamatan yang mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memiliki keselamatan dan kesejahteraan sebagaimana yang dibutuhkan oleh makhluknya. Kesejahteraan dan keselamatan sangat dibutuhkan oleh manusia agar terhindar dari azab, malapetaka, siksaan, dan kerugian di dunia dan di akhirat. Sebagai seorang muslim yang meneladani sifat Allah As-Salam, kita dituntut untuk menghindari hati kita dari segala aib dan kekurangan, dengki dan hasud, serta berkehendak untuk membuat kejahatan. Selain itu, kita juga harus berhati-hati dalam berbicara, supaya apa yang kita ucapkan tidak menyakiti hati orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 49 yang artinya, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Dalam ayat tersebut, kita dilarang untuk memanggil orang dengan julukan yang buruk atau mengandung celaan yang dapat menyakiti hati orang lain. Untuk itu, sebaiknya kita memanggil dengan panggilan nama yang baik dan mengandung pujian. Di samping itu, lebih baik digunakan lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Jadi, kita dilarang untuk mengolok-olok. Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang maha memberi keamanan. Allah yang memberi aman, Allah yang telah menurunkan ketenangan atau memberikan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mukmin. Al-Mu'min merupakan salah satu Asmaul Husna yang berarti Allah Maha Pemberi Rasa Aman. Kita selaku manusia sebagai makhluk ciptaan Allah diharuskan meminta perlindungan hanya kepada Allah saja. Tidak dibenarkan orang yang beriman meminta perlindungan kepada selain Allah, apalagi kepada sesama makhluk. Meminta perlindungan dari mara bahaya yang mengancam jiwa, perlindungan dari berbagai penyakit hati, kemudian meminta perlindungan dari penyakit jasmani, dan meminta perlindungan dari berbagai macam hal yang kita temui.
Kita manusia sedang mengalami kesulitan yang dihadapinya, maka pada saat itu mintalah perlindungan hanya kepada Allah. Setelah berdoa dan bertawakal kepada Allah, maka hatinya akan menjadi tentram. Allah akan melindungi dan memberikan rasa aman bagi orang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui sifat al-mu'min Allah, kita dapat melaksanakan hidup dengan tertib. Salah satu contoh hidup tertib yaitu mematuhi segala peraturan yang telah dibuat. Misalnya mematuhi aturan yang ada di sekolah. Dengan mematuhi segala aturan yang telah dibuat, maka kita telah mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Dengan menciptakan ketertiban pada masyarakat, maka kita telah membuat rasa aman pada orang lain. Setelah kita mempelajari pelajaran tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia, Al-Malik Allah Maha Raja, Al-Mu'min Allah Maha Terpercaya, Al-Qudus Allah Maha Suci, dan As-Salam Allah Maha Sejahtera. Itulah 5 Asmaul Husna yang harus kita hafalkan di semester 1 ini. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita simak video tentang nyanyian Asmaul Husna agar kita lebih mudah untuk mengingatnya, mengingat Asmaul Husna dan mengingat artinya. Selamat menyaksikan. Al-Malik artinya Allah Maha Raja, Al-Aziz ya Allah yang Maha Mulia, Al-Qudus berarti Allah Maha Suci, As-Salam ya Allah yang Maha Sejahtera, Al-Mu'min ya Allah pemberi keamanan. Itulah 5 Asmaul Husna dan artinya. Semoga dengan nyanyian tadi kita lebih mudah untuk menghafal Asmaul Husna. Dan kita cukupkan pembelajaran pada kali ini tentang 5 Asmaul Husna. Jangan lupa tetap belajar dan selalu semangat. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon maaf kalau saya banyak kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.